Karena itulah hakikat sebenarnya investasi itu sendiri. Kalau nggak long term, short term cuma berpikir 2 hari, 3 hari, atau 1 bulan, balik lagi, lu nggak sedang berinvestasi, lu sedang berjudi. Karena hidup itu adalah sebuah pertaruhan, ya kan? Karena kalau mindset lu investasi beneran, lu nggak akan mikir, lu nggak akan pusing-pusing mikirin, ngitung-ngitung candle dari atas ke bawah, ngeliat recognize pattern, terus mikir, kok nggak tepat ya, kok nggak tepat deh, lama-lama lu amsyong sendiri, gitu. Makanya yang gue pernah bilang ke teman-teman pilihan investasi gue sekarang nih, 2025, gue pegang satu blue chip, gue pegang Bitcoin, gue pegang obligasi, dan Ya guys, jadi aku mau sedikit meluruskan ya. Aku totally agree tentang pendapat Bang Ferry Irwandi, karena dia orang yang cerdas, orang yang ya berintelektual tinggi, sedangkan aku hanya orang biasa yang IQ-nya mungkin ya pas-pasan ya. Cuman aku sedikit mau beropini menurut pendapat aku ya. Setuju atau tidaknya itu balik lagi ke kalian, karena hanya beropini pribadi saya. Trading itu adalah jual beli ya, tidak ada yang salah dengan jual beli. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Trading is jual beli, simple. Jadi kalau scalping itu gimana? Ibarat kalau ada sales, aku kan bisnis handphone ya, toko handphone, toko gadget, paket data juga. Kalau ada sales datang bilang nih sama saya, "Bang, ini ada iPhone 15 harganya 15 juta. Nah, aku beli sama salesnya 15 juta. Deal ya. Aku sudah beli dan iPhone 15 itu jadi milik aku setelah aku bayar 15 juta ke salesnya. Kemudian nggak sampai 1 menit ada pembeli datang nyari, "Bang, ada iPhone 15. Nggak mungkin dong gue bilang, "Tunggu ya, tunggu sampai sebulan." Karena apa? Aku tahu nanti 2 bulan lagi akan ada iPhone 17 dan iPhone 15 ini harganya akan turun jadi 13 juta. Ya aku jual aja dong. Nggak sampai 1 menit aku udah cuan 500.000. Itu scalping, trading sah. Dan di situasi scalping untung seperti itu nggak selalu ada ya, karena demand-nya di harga atas itu tidak selalu tersedia. Dan mostly kebanyakan orang yang niatnya main scalping itu dia nggak mau jual rugi ya. Jadi dia tahu nih, dia beli di harga 15 juta, terus sebulan kemudian nggak ada yang mau beli, harganya makin turun karena pasar udah tahu akan ada keluar iPhone 17. Nah jadi kan turun ke 13 juta, dia tahan, mungkin dia berharap nanti balik lagi ke 15 juta gitu. Makin lama setahun harganya turun ke 10 juta, ke 8 juta, akhirnya dia nyerah. Kenapa dia nggak jual di 13 juta kemarin? Nah kalau investasi trading itu seperti kalau saya jual paket data ya Telkomsel yang 20 GB itu harganya sekitar 20.000 contohnya dulu kemarin. Karena saya tahu ini Telkomsel 20 GB harga 20.000 ini nggak akan keluar lagi produknya. Nanti akan diganti dengan 3 GB 30.000. Nah jadi saya beli banyak-banyak nih 20 GB harga 20.000, karena kan saya akan tahu ini harganya bisa saya jual di harga 60.000. Nah kalau saya beli, saya tahan 5 bulan kemudian saya jual 60.000, laku. Karena apa? Suplainya sudah tidak tersedia lagi, sudah terbatas. Nah itulah bedanya scalping trading, day trade dengan investasi trading. Jadi kita harus tahu dulu, punya pengetahuan apa yang kita beli. Mostly kebanyakan orang tidak tahu apa yang dia beli, dia hanya gambling. Jadi trading bisa gambling juga? Bisa dong. Jadi memang benar apa yang dibilang Bang Ferry Irwandi, kalau hanya 2% saja orang trader itu yang bisa untung. Benar ya, jadi 5% di seluruh penduduk Indonesia ini hanya 5% seorang trader investor, dan di 5% itu hanya 1-2% saja yang untung, selebihnya gagal semua ya. Karena apa? Karena tidak punya pengetahuan. Jadi trading itu memang benar bisa gambling juga. Apakah trading itu judi? Secara ilmiah ya enggak gitu. Jadi ibarat nih, kalau lu nonton bola, kita taruhan yuk MU lawan Liverpool, ini nanti skornya 2-1, kita taruhan yuk 10 juta gitu. Nah apakah bola itu judi? Enggak kan? Yang simpelnya aja nih, kalau kita nongkrong, kayak saya sama teman-teman nongkrong, kita taruhan nih sama teman, ini nanti yang lewat motor metik atau motor gigi. Kalau motor metik yang lewat nanti kita taruhan 1 juta ya. Nah apakah yang lewat itu judi? Jadi judi itu bukan aktivitasnya, tapi niat kita ya. Bukan trading itu judinya, tapi niat kita yang tidak punya pengetahuan apa-apa ya. Jadi gue di sini mau sedikit meluruskan supaya tidak teman-teman tidak salah mengartikannya ya. Bukan trading itu judi, tapi orangnya yang melakukan trading itu yang melakukan judi. Beda ya teman-teman. Kalau di trading di market, judi itu gimana? Kalau lu hanya ya semata-mata mengandalkan analisa
garis cat-cat itu, candle-candle itu, ya itu benar tuh judi, ya. Lu cuma mengandalkan analisa itu, semata-mata. Ingat ya, semata-mata. Karena apa? Gue nggak suka technical analysis, personally izin, karena ya semua orang tahu hal yang sama menjadi tidak menarik dan sangat gampang dimanipulasi. Nah jadi Dan juga satu lagi, kalau lu mengharap sinyal-sinyal gacor, ya apa bedanya lu sama kakek-kakek Zeus tuh ya. Jadi judi itu bukan hanya kita main domino, main poker, main judi slot kakek-kakek Zeus, bukan. Jadi trading juga bisa gambling. Hanya sekali lagi gue tekankan, bukan trading itu judinya, bukan aktivitas trading itu judinya, tapi orang yang melakukan trading itu yang melakukan gambling. Dan kebanyakan orang nggak mau mengakui itu kalau mereka sedang gambling. Karena apa? Mereka asal beli aja, beli in the ass, beli. Tapi kalau lu tahu kalau lu sedang gambling, kayak beli dada, ya udah beli aja gitu. Aku sedang gambling, ya sudah. Kalau cut loss aja, jangan memaki. Ya namanya gue sedang gambling, biasa-biasa aja. Beda ya teman-teman.